Kamu sebenarnya sadar nggak? Anya Forger, anak yang bisa membaca pikiran semua orang, justru sering gagal total membaca pikiran ayahnya sendiri. Ini aneh, bukan sekali dua kali. Padahal Lloyd adalah orang yang paling sering ada di dekat Anya. Kalau ini cuma komedi, kenapa polanya konsisten? Kenapa errornya selalu muncul saat Lloyd berubah jadi Twilight? Video ini akan membongkar satu teori psikologis yang jauh lebih gelap, bahwa kegagalan telepati Anya bukan kelemahan kekuatan, tapi bukti trauma ekstrim yang disembunyikan Lloyd. Kita akan mulai dari plot hole yang kelihatan sepele, lalu masuk ke mekanisme pertahanan mental, dan berakhir pada ironi paling menyakitkan dalam keluarga Forger. Anya Forger diperkenalkan sebagai subjek eksperimen yang memiliki kemampuan telepati spontan. Ia bisa membaca pikiran orang dewasa, anak-anak, penjahat, bahkan hewan. Namun sejak awal, cerita memberi batasan jelas. Telepati Anya bekerja paling kuat saat kondisi emosional target stabil dan pikirannya terbuka. Masalahnya muncul ketika target itu adalah Lloyd Forger. Ada beberapa momen krusial, baik di manga maupun anime, di mana Anya tidak mampu membaca pikiran Lloyd secara utuh, atau hanya menangkap potongan yang kacau, terdistorsi, bahkan sunyi. Contoh pertama, saat Lloyd sedang menjalankan misi sebagai Twilight, pikirannya sering digambarkan sebagai cepat, dingin, dan penuh kalkulasi, tapi Anya hanya menangkap noise. Contoh kedua, saat Lloyd berada di situasi bahaya tinggi, seperti konfrontasi dengan agen musuh, Anya tampak kebingungan, ekspresinya kosong, seolah tidak bisa mengakses pikiran ayahnya. Padahal, ia bisa membaca pikiran musuh dengan jauh lebih jelas. Contoh ketiga yang paling mencolok adalah ketika Lloyd sedang berpura-pura santai sebagai ayah biasa, tetapi di balik itu menjalankan perencanaan kompleks. Anya sering salah tafsir, atau bahkan gagal memahami maksud Lloyd sama sekali. Kalau ini hanya komedi, kenapa pola kegagalannya selalu sama? Kenapa error itu muncul? Bukan karena jarak, bukan karena kelelahan Anya, tapi karena kondisi mental Lloyd. Disinilah plot hole berubah menjadi pertanyaan psikologis serius. Bukan soal kekuatan Anya yang terbatas, melainkan ada sesuatu di dalam pikiran Lloyd yang tidak bisa diakses. Dan jawabannya jauh lebih gelap dari yang kita kira. Inilah titik balik analisisnya. Teori sentralnya adalah dissociative compartmentalization, mekanisme psikologis di mana pikiran manusia terpecah menjadi ruang-ruang terisolasi untuk bertahan dari trauma ekstrim. Lloyd Forger bukan sekadar orang yang pandai berpura-pura. Ia adalah individu yang sejak kecil hidup dalam perang, kehilangan orang tua, identitas, dan rasa aman. Untuk bertahan, ia tidak hanya memakai topeng sosial, ia menciptakan struktur mental baru. Twilight bukan persona. Twilight adalah ruang pikiran terpisah. Saat Lloyd menjadi Twilight, pikirannya tidak lagi mengalir seperti manusia biasa. Ia masuk ke mode fungsi murni, analisis, probabilitas, kalkulasi, emosi direpresi total. Dalam psikologi trauma, kondisi ini sering disebut sebagai emotional numbing extreme. Dalam psikologi trauma, kondisi ini sering disebut sebagai emotional numbing extreme. Bagi Anya, telepati bekerja seperti mendengar suara di ruangan terbuka. Tapi, saat berhadapan dengan Twilight, yang ia dengar bukan suara, melainkan gema dari ruang tertutup. Noise, kekosongan.
Potongan pikiran tanpa konteks emosional. Inilah momen aha. Anya tidak gagal membaca pikiran Lloyd karena kekurangannya. Ia gagal karena tidak ada pikiran yang utuh untuk dibaca. Twilight adalah sistem pertahanan, dan sistem itu dibangun terlalu sempurna. Bahkan kekuatan supernatural pun kesulitan menembusnya. Inilah ironi paling menyakitkan dalam Spy X Family. Keluarga ini dibentuk untuk misi, tapi hancur oleh mekanisme bertahan hidup yang sama. Lloyd Forger membangun dinding pikiran bukan karena ia dingin, jahat, atau tidak peduli. Ia membangunnya karena dunia mengajarinya bahwa membuka diri adalah bentuk bunuh diri emosional. Sejak kecil, Lloyd hidup dalam realitas di mana koneksi berarti kehilangan dan empati berarti kelemahan fatal. Masalahnya, mekanisme yang menyelamatkan hidupnya di masa lalu tidak kompatibel dengan kehidupan keluarga. Dari sudut pandang psikologi trauma, Lloyd berada dalam kondisi functional dissociation. Ia sangat kompeten, sangat rasional, dan sangat stabil, tetapi hanya selama ia tidak perlu menghadapi emosi terdalamnya. Dari sudut pandang psikologi trauma, Lloyd berada dalam kondisi functional dissociation. Ia sangat kompeten, sangat rasional, dan sangat stabil, tetapi hanya selama ia tidak perlu menghadapi emosi terdalamnya. Ia bisa menjadi ayah, suami, dan warga ideal selama semua itu tetap berada di permukaan. Dan disinilah Anya berperan sebagai sensor tragedi. Anya tidak memahami konsep trauma, disosiasi, atau represi, tapi ia merasakan sesuatu yang salah. Ia bisa membaca pikiran Yor yang cemas, pikiran teman-temannya yang polos, bahkan pikiran musuh yang kejam. Namun saat ia mencoba membaca Lloyd, yang ia temukan bukan niat jahat, melainkan kekosongan yang terlalu rapi. Ini menciptakan dinamika keluarga yang ironis. Anya tahu Lloyd berbohong, tapi tidak tahu kenapa. Lloyd peduli pada Anya, tapi tidak bisa hadir secara emosional penuh. Yor menawarkan kehangatan tulus, tapi sering terhalang oleh rahasia Lloyd. Keluarga Forger menjadi keluarga yang berfungsi, tapi tidak pernah sepenuhnya terhubung. Lebih dalam lagi, dinding mental Lloyd bukan hanya melindungi dirinya, tetapi secara tidak sadar menular. Anya belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa disentuh, bahwa bahkan dalam keluarga ada pikiran yang harus dibiarkan tertutup. Ini adalah warisan emosional yang berbahaya, trauma yang tidak dibicarakan, tapi diwariskan lewat keheningan. Disinilah kritik sosialnya muncul. Lloyd adalah representasi ekstrim dari manusia modern, produktif, kompeten, rasional, dan berhasil, namun terasing secara emosional. Dunia menghargai hasil, bukan keutuhan batin. Wise menghargai efektivitas Lloyd, bukan kesehatannya. Dan masyarakat modern pun sering melakukan hal yang sama pada kita. Kita memuji orang yang kuat tanpa bertanya apa yang mereka korbankan untuk terlihat kuat. Pertahanan mental Lloyd adalah bukti bahwa trauma tidak selalu terlihat sebagai kehancuran. Kadang, trauma tampil sebagai stabilitas yang dingin, keteraturan yang sempurna, dan senyum yang tidak pernah retak. Tapi justru di sanalah bahayanya, karena tidak ada yang merasa perlu menolong orang yang terlihat baik-baik saja. Anya adalah satu-satunya karakter yang cukup polos dan cukup jujur untuk menyadari bahwa ayahnya tidak bisa dibaca karena ia terlalu lama tidak menjadi dirinya sendiri. Dan selama dinding itu tetap berdiri, keluarga Forger akan selalu berada dalam kondisi ironis.
dekat secara fisik, bersama secara sosial, tetapi terpisah secara emosional. Anya Forger bukan gagal membaca pikiran ayahnya. Ia hanya berhadapan dengan manusia yang sudah terlalu lama hidup tanpa dirinya sendiri. Kalau menurutmu teori ini masuk akal, tulis di komentar. Apakah Twilight masih bisa diselamatkan atau memang terlalu terlambat? Subscribe kalau kamu ingin lebih banyak analisis psikologi gelap di balik karakter yang kelihatannya lucu dan aman.